Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas limpahan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga salawat dan salam akan senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian pembacaan tafsir surat Asy-Syams. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan tafsir surat Al-Lail. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membacakan tafsir surat Asy-Syams yang bermakna matahari. Asy-Syams adalah bermakna matahari. Sebelumnya kita baca dulu surat Asy-Syams ayat 1 hingga ayat ke-15. Diawali dengan membaca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat thamud bitaghwaha idzim ba'atha ashqaha فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha, demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Wal qamari idza talaha, dan bulan apabila mengiringinya. Wan nahari idza jallaha, dan siang apabila menampakkannya. Wal laili idza yaghshaha, dan malam apabila menutupinya. Was samaa'i wama banaha, dan langit serta pembinaannya. Wal ardi wama tohaha, dan bumi serta penghamparannya. Wa nafsi wama sawaha, dan jiwa serta penyempurnaannya atau ciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaannya. Qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Wa qad khaba man dassaha,
dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. Kadzabat Tsamudu bitaghwaha, kaum Tsamud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas. Idzim ba'atsa ashqaha, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha, lalu Rasul Allah, yaitu Rasul Allah, yaitu Nabi Saleh, berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah dan minumannya. Ini perintah dari seorang Rasul yang bernama Nabi Saleh, memerintahkan untuk membiarkan unta betina dan tempat minumnya. Fakadzabuhu faqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu, maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Wala yakhafu uqbaha, dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya itu. Ini surat Asy-Syams. Terdiri dari 15 ayat. Ini termasuk surat Makkiyah di sini disebutkan. Kita akan bacakan penafsiran dari kitab tafsir ini dari surat Asy-Syams, dan pada kesempatan malam hari ini kita akan membaca ayat 1 hingga ayat 10. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan di ayat berikutnya. Suratus Syams, surat Asy-Syams, Makkiyatun. Ini tergolong surat Makkiyah. Wa ayatuha khamsa asyrata ayat. Jumlah ayatnya itu ada 15 ayat. Sudah kita sampaikan tadi terjemahannya. Langsung kita baca makna dari ayat-ayat yang terkandung di dalam surat Asy-Syams ayat 1 hingga ayat ke-10-nya. Disebutkan di sini ayat pertama hingga ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsi wama sawaha. Ayat pertama hingga ayat ke-7 disebutkan di sini, tadammanat hadhil ayatul asyru qasaman ilahiyan. 10 ayat ini, 10 ayat pertama surat Asy-Syams ini terkandung di dalamnya sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari 10 ayat yang akan kita sampaikan, ayat 1 hingga ayat ke-7-nya berupa atau isinya adalah sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana surat-surat yang lainnya, sebagaimana surat Al-Lail ini kan juga sumpah ya. Kemudian surat Ad-Duha juga sumpah. Demikian juga surat Asy-Syams dari ayat 1 sampai ayat 7 itu adalah sumpah-sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Min a'dhamil aqsam wa muqassaman wa muqsaman alaihi. Dan sumpah-sumpah yang disebutkan di dalam surat Asy-Syams ini di awal surat ini merupakan sumpah-sumpah yang agung ya. Dan juga terdapat di dalamnya itu adalah isi dari sumpah. Isi dari sumpah. Muqsam alaihi adalah isi dari sumpah. Wa huwa jawabul qasam, yaitu jawaban dari qasam. Isi dari sumpah itu adalah jawab dari sumpah-sumpah tersebut. Ketika Allah bersumpah demi apa tadi? Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, demi bulan apabila mengiringnya, demi siang apabila menampakkannya,
demi malam apabila menutupinya, demi langit serta pembinaannya, demi bumi serta penghamparannya, demi jiwa serta penyempurnaannya atau ciptaannya. Maka di ayat setelahnya adalah berupa jawab dari sumpah-sumpah tersebut, ya. Wa muqsam lahum wa hum sairun nas. Ternyata objek dari jawab sumpah tersebut tidak lain tidak bukan adalah manusia secara keseluruhan. Jadi Allah Subhanahu wa taala dari ayat 1 sampai 7 bersumpah dengan beberapa sumpah menyebutkan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah ingin menjelaskan tentang keadaan manusia. Ingin menjelaskan akan keadaan manusia. Ya, jadi ini objek yang hendak disasar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebelumnya menyebutkan sumpah-sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. Fal qasamu kana bima yali bisyamsi wa duhaha. Dan sumpah yang disebutkan di dalam surat Asy-Syams dari Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah Allah bersumpah dengan bisyamsi wa duhaha, dengan matahari dan cahayanya di pagi hari. Wa duhaha sebagaimana waktu duha, waktu duha kan waktu ketika matahari mulai meninggi, ya, kurang lebih setinggi tombak gitu. Nah, ini demi matahari dan cahaya di waktu duha atau di waktu pagi harinya. Ini sumpah yang pertama disebutkan di ayat yang pertama. Ya, kita lanjutkan. Wal qamari idza talaha. Kemudian yang berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bulan dan apabila mengiringinya. Bersumpah demi bulan apabila bulan itu mengiringinya. Tala syamsu idza tala'a ba'da ghurubiha. Yaitu apa? Bulan itu mengiringi matahari. Pertama Allah bersumpah dengan matahari. Setelah itu Allah bersumpah dengan bulan, yang bulan itu apa? Mengiringi matahari. Jadi memang silih berganti. Siang dan malam itu silih berganti. Kemudian makhluk-makhluk Allah yang ada di dalam waktu tersebut bergantian juga. Ya, di siang hari ada matahari, di malam hari ada bulan, seperti itu. Jadi bulan itu mengiringi matahari. Tala syamsa idza tala'a ba'da hurubiha. Bulan mengiringi matahari apabila matahari itu telah apabila bulan itu muncul setelah matahari itu tenggelam. Setelah matahari itu tenggelam. Jadi setelah matahari tenggelam muncullah bulan. Ya. Meskipun nanti juga suatu ketika kalau siang hari juga bulan itu masih kadang-kadang masih kelihatan. Itu hanya kayak bekasnya itu ya. Masih kelihatan itu. Ya. Tapi tidak memancarkan cahaya. Ya. Seperti itu. Jadi bulan mengiringi matahari apabila bulan itu muncul setelah matahari itu tenggelam di sore hari. Berarti itu tanda apa? Waktu berganti menjadi malam. Kayak tadi Bapak Ibu, kita menyadari enggak? Kadang-kadang kita tidak menyadari, tahu-tahu sudah gelap nih. Ya kan? Berapa menit yang lalu kan? Itu kita tidak menyadari mulai ininya kapan gitu ya. Subhanallah. Ini merupakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang berikutnya atau sumpah yang berikutnya, wan nahari idza jallaha. Sumpah Allah yang berikutnya adalah demi siang apabila menampakkannya. Siang mulai tampak, mulai terang. Idza adha'a, apabila siang itu mulai terang. Ini juga Allah bersumpah dengan hal yang demikian ini. Ya. Fakashfu dzulmah awid dunia. Maksud dari Allah bersumpah dengan siang apabila menampakkannya adalah tersingkapnya gelap. Jadi gelap itu sudah tersingkap
akhirnya menjadi terang. Atau makna yang lain adalah ad-dunya, atau adalah dunia. Ya, jadi bisa bermakna dunia. Wal-laili idza yaghsha, dan demi malam apabila menutupinya. Ya. Pertama matahari, kemudian bulan, kemudian apa tadi? Siang, kemudian malam. Sumpahnya itu seperti itu. Ya. Di dalam surat Asy-Syams. Dan demi malam apabila menutupinya. Maksudnya apa? Yughsha syams hatta tadlim al-afaq. Ya. Yaitu menutupi matahari. Malam itu menutupi matahari sehingga langit itu menjadi gelap. Sehingga matahari itu langit itu menjadi gelap, atau ufuk itu menjadi gelap. Kemudian sumpah yang berikutnya was-samai wa ma banaha, dan demi langit serta banaha. Banaha itu adalah bangunannya atau pembinaannya. Ya. Ya. Jadi boleh juga penafsirannya dari ayat 1 sampai ayat yang terakhir ini boleh juga disebutkan dengan ada kata maknya ya. Ya, boleh juga. Karena ini di ayat yang wasama iwama banaha ini juga mewakili ayat-ayat sebelumnya dengan kata ma. Ya. Dan demi langit serta pembinaannya, ala anna ma takunu ghaliban li ghairil alam. Bapak dan Ibu perhatikan, disebutkan di sini demi langit serta pembinaannya. Dalam artian apa? Proses pembangunannya. Disebutkan langit itu dibangun. Ya. Langit itu dibangun. Disebutkan di sini ada sesuatu yang menarik. Ya. Umumnya istilah membangun atau bangunan itu adalah untuk selain alam semesta. Contohnya apa? Membangun masjid, membangun apa? Rumah, gitu nggih. Selain yang itu ya. Yang umumnya kan kalau kita mendengar kata membangun kan pasti bangunan rumah, masjid, gedung dan seterusnya. Ya. Wa qad takunu lil alam kama hiya hunna. Dan terkadang juga kata bangun di dalam Al-Qur'an juga diperuntukkan untuk alam semesta. Tentunya siapa yang membangun? Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi langit ini adalah bangunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan di ayat yang lain itu tanpa tiang. Tanpa tiang. Falladzi banaha huwallahu subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya sudah sangat dipahami bahwasanya yang membangun langit itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ardi wa ma tahaha. Kemudian sumpah yang disebutkan di ayat berikutnya, dan demi bumi serta penghamparannya. Kalau bumi itu disebutkan penghamparannya, jadi bumi dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai bastuha wa huwallahu ta'ala. Basatuha wa huwallahu ta'ala. Yang menghamparkan bumi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sumpah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat ke-6. Adapun sumpah yang terakhir ayat ke-7 di dalam surat Asy-Syams adalah wa nafsi wa ma sawwaha. Apa artinya? Dan demi jiwa serta penyempurnaannya atau ciptaannya. Allah juga bersumpah dengan jiwa. Demikian juga penyempurnaan jiwa tersebut. Ay khalaqaha, yaitu Allah yang menciptakannya. Wa addala khalqaha. Selain Allah menciptakan jiwa, Allah juga menyempurnakan jiwa tersebut. Allah menciptakan dan menyempurnakan jiwa tersebut.
wa huwa Allahu ta'ala, dan dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jiwa manusia itu diciptakan oleh Allah dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dari ayat 1 sampai 7 isinya adalah sumpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berjumlah 7 sumpah ya. Dengan menyebutkan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang apabila kita renungi, ini menunjukkan akan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita masuk kepada ayat yang berikutnya, yaitu ayat ke-8. Ini adalah isi, mulai menjelaskan isi dari sumpahnya ya. Dan ini nyambung dengan ayat ke-7. Karena ayat ke-7 itu disebutkan tadi apa? Allah bersumpah dengan apa, Ibu? Jiwa. Sekarang di ayat ke-8 Allah menjelaskan bagaimana Allah itu memperlakukan jiwa tersebut. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengilhamkan. Alhama itu mengilhamkan ya. Sedikit intermezzo atau hal lain ya. Kalau takbiran kan gimana bunyinya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, walillahil hamd. Terkadang ada yang menyebutkan walillah ilham, walillah ilham. Kalau walillah ilham artinya apa? Dan milik Allah ilham. Alhama yulhimu ilhaman, ilham. Jadi sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia juga. Jadi berasal dari bahasa Arab. Ilham itu adalah Allah mengilhamkan ya. Jadi seperti itu, ini perlu diperhatikan ya, ketika takbiran jangan walillah ilham ya. Kalau walillah ilham agak mending karena huruf ha bukan huruf ha. Walillahil ham, walillah alhamdu gitu aslinya, walillahil hamd gitu. Ya, ini untuk ini aja catatan atau untuk perhatian ketika nanti takbiran ya, ketika takbiran itu. Ya. Karena biasanya kan pakai mikrofon ya, jadi kedengeran. Walillahil hamd gitu ya. Nah, ini. Ya. Seperti itu. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada jiwa, baik itu kefajiran, fajir itu adalah kefasikan atau berbuat dosa, atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan atau ketakwaan. Jadi tinggal nanti jiwa itu mau memilih yang mana. Sudah diilhamkan, ini jalan yang benar, ini jalan yang tidak benar. Tinggal nanti mau ngikutin yang mana. Gitu. Sudah diilhamkan semua oleh Allah, sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dua jalan tersebut. Maksudnya apa? Khalaqaha wa sawwa khalqaha. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan jiwa, dan sebutkan tadi di ayat sebelumnya kan menyempurnakan jiwa tersebut, menyempurnakan penciptaan jiwa tersebut. Allah menciptakan jiwa dan menyempurnakan penciptaan jiwa tersebut ya. Wa alhamaha, tidak cukup sampai situ, sudah disempurnakan, sudah diciptakan, disempurnakan, kemudian Allah apa? Mengilhamkan kepada jiwa, yaitu adalah bayyana lahal khaira wasyarra. Allah menunjukkan, menjelaskan kepada jiwa itu kebaikan dan keburukan. Jadi jiwa manusia itu sudah tahu keburukan dan kebaikan. Tinggal nanti diserahkan ke jiwa itu mau mengikuti hawa nafsu atau mengikuti apa yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Ma ta'maluhu minas sholihat. Maksud dari jalan kebaikan adalah apa yang dikerjakan jiwa berupa amal-amal soleh. Nah, ini loh amal-amal soleh dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau diikutin apa tidak? Wa ma tatajannabuhu minal mafsadat.
atau al-mufsidat, atau menjauhi dari hal-hal yang mafsadat, hal-hal yang membahayakan dirinya. Ini sudah dijelaskan, sudah dijelaskan. Melakukan perbuatan yang baik, amal soleh, dan menjauhi perbuatan yang buruk. Ini sudah dijelaskan. Jika nanti bagaimana, mau mengamalkan amal soleh atau tidak, atau mau meninggalkan amal keburukan atau tidak, sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan di ayat yang ke-8. Kemudian di ayat yang berikutnya, yaitu ayat 9 hingga ayat 10, Allah Subhanahu wa taala disebutkan di sini, fa aqsama ta'ala bi arba'in min makhluqatihi al-idham. Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengan 4 makhluknya yang sangat besar, wa bi nafsihi, dan dengan dirinya, wa huwal aliyyul azim, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, yang maha agung, ala ma dalla alaihi qaluhu, ya. Dan ini adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-10. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya. Ya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh celaka orang yang mengotori jiwanya. Wa huwal muqsamu alaihi, dan ini termasuk bagian dari inti dari sumpah Allah Subhanahu wa taala, ingin menjelaskan perihal keberuntungan orang yang menyucikan jiwanya dan orang yang mengotori jiwanya, dia adalah orang yang mendapatkan kerugian. Wa huwa anna man waffaqahu Allahu wa a'anahu, yaitu sesungguhnya orang yang telah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, fazakka nafsahu, lalu orang tersebut itu menyucikan jiwanya. Ya, jadi sudah diberikan taufik dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu orang tersebut menyucikan jiwanya. Toharoha bil imani wal amali sholih. Maksud dari menyucikan jiwa tidak lain dan tidak bukan adalah membersihkan dirinya dengan cara beriman dan beramal soleh. Ya, dengan cara beriman dan beramal soleh. Jadi ketika seorang itu beriman dan beramal soleh, sejatinya orang tersebut sedang menyucikan dirinya, menyucikan jiwanya. Dan iman dan amal soleh tentunya penjelasannya luas, dan amal soleh ini juga banyak hal ragamnya, ya. Mub'adan laha amma yudannisuha minasyirki wal ma'asi. Di samping menyucikan jiwanya dengan beriman dan beramal soleh, dia juga menjauhkan diri dari apa yang bisa mengotori jiwanya. Kira-kira apa Ibu yang bisa mengotori jiwa manusia? Yaitu minasyirki wal ma'asi, dari perbuatan kesyirikan dan kemaksiatan. Ya, sebagaimana di surat Al-Lail juga disebutkan, ya. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan tidaklah seorang manusia melakukan perbuatan dosa melainkan akan ada noktah hitam di hatinya. Itu semakin sering nanti bisa menutupi, gitu. Nah, semakin kotor. Naudzubillah. Maka dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menjauhkan diri dari perbuatan kesyirikan dan kemaksiatan, mudah-mudahan itu bisa lama-lama hilang, ya, seperti itu. Faqad aflaha bimakna faza yaumal qiyamah. Aflaha, sungguh beruntunglah, maknanya adalah faza, beruntung, yaumal qiyamah. Maksudnya beruntung di sini adalah beruntung pada hari kiamat. Wa dzalika bin najati minan nar, dan beruntung pada hari kiamat adalah selamat dari ancaman siksa neraka. Ya. Wa dukhulil jannah, dan masuk ke dalam surga. Dijauhkan dari neraka dan masuk ke dalam surga. Ya.
Kata Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad", dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka orang tersebut mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keberuntungan. Ini di dalam surat Ali Imran. Disebutkan di sini juga demikian. Orang yang beruntung adalah orang yang menyucikan jiwanya dengan beramal soleh, beriman dan beramal soleh, dan menjauhkan perbuatan syirik dan kemaksiatan. Li'anna ma'nal fauz lughatan huwa salamah minal marhub. Karena keberuntungan di dalam bahasa Arab secara bahasa itu adalah as-salamah minal marhub. Selamat dari sesuatu yang dibenci, sesuatu yang dikhawatirkan. Ya. Wa dhafar bil marhub, dan meraih atau mendapatkan sesuatu yang dicita-citakan, sesuatu yang disukai, gitu. Sesuatu yang disukai atau dicita-citakan. Dan tentunya sesuatu yang dikhawatirkannya paling besar adalah bisa masuk ke dalam neraka, dan sesuatu cita-cita yang besar adalah bisa masuk ke dalam surga. Wa anna man khadzalahu Allahu ta'ala lima lahu min sawabik fi syarri wal fasad. Adapun orang yang Allah hinakan karena dia telah melakukan keburukan dan kerusakan, falam yuzakki nafsahu, dan dia itu tidak menyucikan jiwanya bil imani wal amali soleh, dengan iman dan amal soleh, wadassaha, dan dia mengotori jiwanya, ai dassasaha, yaitu mengotori jiwanya, akhfaha wa akhmalaha bima afragha alaiha minad dzunub, yaitu mengotori, menutupi jiwanya, ya, mencemari jiwanya dengan perbuatan dosa-dosa, ya. Wa ma ghattaha min atharil khotoya wal atham, dan dia tidak membukanya atau menyingkapnya dari bekas-bekas kesalahan dan dosa-dosa, tidak berusaha membersihkannya. Faqad khaba bimakna khasir fi akhiratihi, maka orang yang demikian itu keadaannya dia adalah orang yang rugi. Ruginya di mana Bapak Ibu? Fi akhiratihi, di akhirat. Falam yuflih fa khasira nafsahu wa ahlahu, dia tidak beruntung, bahkan dia itu merugikan dirinya dan keluarganya. Di sini sebutkan merugikan dirinya dan keluarganya. Tidak cukup, tidak hanya dirinya, tetapi juga membawa keluarganya. Wa huwal khusranul mubin, dan ini merupakan kerugian yang amat nyata. Dijelaskan di dalam ayat yang lain, yaitu tepatnya surat Az-Zumar. Nanti bisa dilihat surat Az-Zumar ayat 15. Disebutkan di sana, fa'budu ma syi'tum min dunih. Wahai orang musyrikin, sembahlah apa yang kalian suka dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah supaya silakan nyembah siapa saja, silakan. Oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh seperti itu. Karena sudah diajak itu tidak maunya, malah kayak diperintah gitu ya. Ya, kayak ada orang yang ini juga bisa diterapkan ya. Ada orang yang suka mabok-mabokan kan, diomongi angel ya. Wis terserah lah, minum pirang kerat, pirang botol, wis terserah ngono. Kan gitu ya. Maksudnya perintah itu sebenarnya perintah aslinya untuk dilarang aslinya, supaya mandek aslinya. Tapi saking angelnya jadi wis malah diperintah sisan gitu ya. Nah, ini juga Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 15 juga seperti itu. Sembahlah dari selain Allah yang kalian sukai, terserah. Ya. Tetapi ingat, kul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya orang yang rugi adalah orang yang merugikan dirinya dan merugikan keluarganya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Tapi ingat, nanti kalian akan rugi. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Ketahuilah yang demikian itu adalah kerugian yang sangat nyata. Ini. Jadi kerugian yang sangat nyata itu adalah kerugian di akhirat, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita itu ruginya itu sampai ke akhirat. Kalau kita mendapatkan kerugian di dunia, jangan sampai terbawa sampai ke akhirat. Contoh misalkan seseorang itu mendapatkan musibah,
maka cukup musibahnya itu di dunia, jangan sampai terbawa ke akhirat. Seperti itu. Ya, ini Bapak Ibu yang bisa disampaikan dari ayat 1 sampai 10 ya. Surat Asy-Syams. Insya Allah kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya bagian kedua ayat 11 sampai 15. Sebagai penutup kita sampaikan kesimpulan yang bisa kita ambil, mudah-mudahan bermanfaat. Ada 3 kesimpulan di sini. Ya, mohon maaf ya, barangkali ada sesuatu yang mengganjal dari apa yang saya terjemahkan, karena terkadang kitab itu ada kekeliruan dalam menulis cetakan ya. Ada. Jadi saya sendiri ini maksudnya apa? Terkadang ternyata sebabnya adalah salah cetak, salah tulis gitu. Jadi mohon maaf. Jadi memang harus cetakannya kalau bisa memang yang valid itu ya, benar-benar ini rekomendasi gitu. Ya. Kemudian kita sampaikan di sini ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, bayanu madzahiril qudrati al-ilahiyah. Penjelasan ditampakkannya kuasa Allah Subhanahu wa taala fil ayati lati aqsama biha ar-rabbu ta'ala, di dalam ayat-ayat yang Allah bersumpah dengannya. Apa saja tadi? Di antara kebesaran kekuasaan Allah ada matahari ya kan, ada bulan, siang, malam, langit, bumi. Subhanallah. Ini merupakan kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bayanun bima yakunu bihil falah wa ma yakunu bihil khusron. Penjelasan penyebab manusia itu mendapatkan keberuntungan dan penjelasan penyebab manusia itu bisa mendapatkan kerugian. Dan beruntung dan rugi di sini adalah dilihat dari untung ruginya nanti di akhirat. Ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, at-targhibu fil imani wal amali sholih wa targhib minasyirki wal ma'asi. Anjuran atau dorongan untuk beriman dan beramal soleh, dan peringatan dari perbuatan syirik dan perbuatan kemaksiatan, segala bentuk jenis kemaksiatan. Ya, ini karena iman dan amal soleh ini yang akan menyebabkan orang itu beruntung, dan maknanya dia adalah orang yang menyucikan jiwanya. Demikian juga perbuatan kesyirikan dan kemaksiatan ini adalah bentuk dari mengotori jiwa, dan itu menyebabkan seseorang itu mendapatkan kerugian. Ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Ya. Insyaallah kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah taala dengan ayat-ayat yang lainnya. Sekiranya cukup nih karena waktu yang membatasi kita. Kita akhiri pengajian pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Akhirul kalam alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.